Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pengantar kuliah kita sekaligus penguatan yang mungkin sebagiannya sudah ada kita kuliahkan di pembelajaran e-learning kita. Adik-adik saya semua yang ada di kelas strategi pembelajaran Quran Hadis semester 5, khususnya yang ada di kelas saya akan mengantarkan bagian dari metode pembelajaran Quran Hadis. Saya berkeyakinan adik-adik saya sudah banyak membaca tentang strategi pembelajaran Quran Hadis di bagian metodenya. Tetapi ingin saya pertegas, dari semua teori yang memang diungkapkan di dalam buku, lalu kemudian yang sudah ditawarkan metode dalam pembelajaran Quran Hadis, itu ada yang menjadi paling utama di antara metode tersebut yang lebih sesuai ketika kita bawakan dalam pembelajaran Quran Hadis. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah ini kalau boleh diibaratkan adalah merupakan metode yang paling tua. Kenapa? Karena metode ini hampir diurutkan di urutan nomor 1. Metode ceramah ini adalah metode yang sangat tepat kita ketika mengajarkan Quran Hadis. Karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu juga dalam kenyataannya itu dibacakan oleh Nabi kepada sahabat, kemudian ditulis oleh sahabat yang ditugaskan untuk menulisnya tentunya, lalu kemudian dijelaskan oleh Nabi. Dari sini kita bisa melihat Al-Quran itu adalah di urutan nomor 1. Kita harus sanggup untuk memakai dengan metode ceramah. Tapi ingat adik-adik saya semua, metode ceramah ini mengucapkannya mudah. Tetapi sebenarnya dalam pelaksanaan metode ceramah ini bukan semudah mengucapkannya, harus memang didukung penguasaan materi kita. Makanya saya tekankan kepada adik-adik saya semua, ketika kita menjadi seorang guru nantinya, harus sanggup memahami materi yang akan kita sampaikan, baru disitulah terwujud metode ceramah. Tidaklah metode ceramah itu kita umpamakan hanya untuk menceramahkan sesuatu yang kita pun tidak paham. Itu keliru. Makanya metode ceramah itu harus didukung dengan konsep kita, dengan bahan kita, baru bisa kita ceramahkan. Karena satu keanehan nantinya, ada orang yang menceramahkan dalam metodenya, lalu kemudian dia tidak memahami betul apa yang dia ceramahkan, itu dipastikan siswa kita, murid kita pun tidak akan paham apa yang kita ceramahkan. Lalu kemudian yang berikutnya, ada metode yang kita pakai dalam pembelajaran Quran Hadis ini, garis besar di urutan nomor 2 adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini adalah untuk membuat satu penjelasan kepada siswa kita dengan cara menghadirkan fakta-fakta ataupun sebuah pertanyaan untuk ditanggapi mereka. Mereka bisa menanggapinya dan sejauh mana mereka bisa untuk menanggapinya. Itu harus kita ukur. Jika mereka hanya memahami sekitar 20%, berarti membutuhkan penguatan lagi. Jika pertanyaan kita atau tanya jawab ini mereka kuasai hanya sekitar 50%, itu mungkin penguatannya lebih kurang 50% lagi. Tetapi satu waktu juga kita akan buka bahwa mereka yang bertanya kepada kita atau kita yang bertanya kepada mereka. Itu yang disebut dengan metode tanya jawab. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan fakta-fakta ataupun sesuatu yang harus memang terbuka dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang berikutnya, ada metode demonstrasi. Ayat Al-Quran itu harus kita pahami. Lalu tugas kita sebagai guru Quran Hadis
harus juga memahami konteks ayat. Sebab tidak semua ayat itu lebih sesuai kita ceramahkan. Tidak semua ayat itu lebih sesuai kita buat metode tanya jawab. Ada saatnya kita harus mendemonstrasikannya. Untuk itu kalau misalnya contoh di dalam Al-Quran ada berbicara masalah faghsilu wujuhakum, untuk membasuh muka kita ketika berwudu yang ada di surah Al-Maidah. Itu tentu tidak cukup hanya kita ceramahkan saja. Lalu ketika ayat itu kita ajarkan, kita antarkan, kita harus demonstrasikan bagaimana cara membasuh muka itu. Membasuh muka itu mana batasannya? Dari atas mana batasannya? Dari bawah mana batasannya? Dari samping kanan dan kiri mana batasannya? Kemudian yang berikutnya, wa aidiakum, ada dua tangan kita, itu dari mana duluan? Apakah dari ujung jari kita sampai ke sikut atau dari sikut ke ujung jari kita? Itu harus kita demonstrasikan. Kenapa? Karena untuk memberikan pemahaman, sudah nampak ayatnya, sudah dipahami ayatnya, tapi harus demonstrasikan. Kita contohkan. Demikian juga dengan ayat-ayat yang lain. Maka untuk itu, ketika guru yang punya inisiatif memberikan pemahaman yang serius kepada siswanya, dia akan lakukan semua, termasuk dalam mencontohkannya. Lalu kemudian yang berikutnya, ada di sini metode latihan. Metode latihan ini juga sangat mendukung untuk pembelajaran Quran hadis kita. Contohnya, ketika misalnya ayat-ayat yang dibahas atau hadis yang dibahas tentang masalah faraid ataupun hukum mawaris, pembagian harta warisan, setelah kita berikan sebuah penugasan, maka kita akan berikan kesempatan mereka untuk berlatih bagaimana membagi harta pusaka atau harta warisan. Jika yang meninggal adalah istrinya, yang ditinggalkannya ini. Jika yang meninggal suaminya, yang ditinggalkannya ini. Kesempatan untuk mereka berlatih itu adalah kesempatan untuk mengasah cara mereka menangkap informasi dari Al-Quran dan hadis. Jadi untuk itu, meskipun masih banyak metode-metode yang lain, tetapi 4 metode tersebut itu sangat sesuai dengan pembelajaran Quran hadis. Tetapi perlu diingat sekali lagi bahwa metode ceramah yang mau dipakai, metode tanya jawab yang mau dipakai, metode demonstrasi yang mau dipakai, metode latihan atau metode drill yang mau dipakai, itu semua harus didukung dengan penguasaan materi. Jangan menjadi seorang guru yang tidak menguasai materi. Jangan menjadi seorang guru yang hanya bisa mengelak dari kenyataan yang ada. Bagaimana yang disebut mengelak dari kenyataan yang ada? Dia sebagai seorang guru, lalu kemudian dia hanya menyuruh siswanya mencatat, menyuruh muridnya untuk bertugas A, bertugas B, dia tidak memberikan penjelasan. Ada sebagian yang kasusnya seperti itu, sehingga dalam satu semester yang didapatkan oleh siswanya hanya mencatat atau memfotokopi buku. Itu artinya kenapa? Dia tidak menguasai materi, sehingga metode pun tidak ada yang bisa dia lakukan. Baik, saya kira untuk bagian metode pembelajaran Quran hadis saya cukupkan. Kita akan masuk ke bagian media pembelajaran Quran hadis. Media pembelajaran Quran hadis ini adalah sebuah pelengkap kepada kita untuk mengajarkan Quran hadis. Media pembelajaran Quran hadis ini adalah sebuah kemudahan dan penguat kepada kita dalam mengajarkan Quran hadis.